Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio akan membahas tentang lembaga, pelaku pasar modal dan otoritas jasa keuangan, serta produk pasar modal dan perbedaannya. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rofi Gilang Sakti dengan NIM belakang 305, Tiara Febrianti dengan NIM belakang 306, Salsa Nur Aida dengan NIM belakang 307, Winda Amelia atau saya sendiri dengan NIM belakang 308, dan yang terakhir yaitu Lita Kemalaningrum dengan NIM akhir 309. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Aidah dengan NIM 5111201307. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga. Nah, di sini ada lembaga penunjang. Nah, lembaga penunjang itu adalah institusi penunjang yang mendukung proses pengoperasian pasar modal dan melakukan pelayanan terhadap para masyarakat umum maupun para pegawai. Nah, selanjutnya di sini ada lembaga penunjang pasar modal, teman-teman. Nah, di sini ada 7. Yang pertama yaitu kustodian atau tempat penitipan harga. Nah, jadi ini tuh bank yang mendapatkan persetujuan dari OJK untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitannya tuh dengan efek serta jasa lain. Nah, biasanya praktek dari kustodian ini tuh dilakukan oleh lembaga penyimpanan perusahaan efek ataupun bank umum yang menjadikan dirinya tuh sebagai bank kustodian. Nah, yang kedua ada Biro Administrasi Efek. Nah, ini tuh adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitannya tuh dengan efek. Nah, perusahaannya tuh berdasarkan kontrak tertentu dengan si emiten untuk menyediakan jasa-jasa seperti misalnya nih melaksanakan pembukuan, transfer, pencatatan, pembayaran dividen dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada wali amanat lembaga. Nah, jadi ini tuh adalah perusahaan yang dipercaya gitu untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang sifatnya tuh utang ataupun suku untuk melakukan penuntutan baik di dalam ataupun di luar dari pengadilan. Nah, keempat, ada pemeringkat efek atau lembaga swasta yang terbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan-kegiatan pemeringkatan dan memberikan ringkat yang melakukan pemeringkatan dari efek penilai harga pelindung dana pemodal atau DPP serta BAPMI dalam menjalankan kegiatannya. Nah, dalam menjalankan tugasnya itu, dari si pemeringkat efek, dia tuh harus memiliki sifat yang objektif, independen, ataupun mandiri, terus juga nggak terpengaruh sama pihak yang lain, dan bisa mempertanggungjawabkan penilaian hasil peringkat dari suatu instrumen. Nah, yang kelima, ada penilai. Nah, penilai ini tuh pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan yang terdaftar di si OJK tadi. Nah, terus selanjutnya keenam, ada dana pelindung atau DPP. Nah, DPP ini adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Nah, DPP juga dikelola oleh penyelenggara DPP sebagai perseroan yang telah mendapatkan izin dari pihak OJK. Nah, dalam hal ini tuh adalah PT Penyelenggara Pelindung Investor Efek Indonesia atau Spirit Investor Protection Fund. Nah, yang terakhir ada BAPMI atau Badan Arteteris Pasar Modal Indonesia. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengawasi dan membina bursa efek dan juga untuk menilai perusahaan-perusahaan yang mau ngejual sahamnya gitu ya ke pasar modal. Selain itu juga memberikan solusi alternatif dari penyelesaian atas sengketa yang terjadi dalam pasar modal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Gilang Sakti dengan NIM 5112011305. Untuk materi selanjutnya yaitu pelaku pasar modal. Yang dimana pelaku pasar modal adalah para pemain utama yang terlibat di pasar modal yang terlibat langsung dalam proses transaksi. Untuk pelaku pasar modal yang pertama yaitu pengawas. Di sini peran pengawas dalam pasar modal yakni bertugas untuk mengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Pengawas pasar modal juga berada langsung di bawah kendali Menteri Keuangan. Jadi pengawas dan Menteri Keuangan akan banyak melakukan koordinasi guna untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengawas dalam pasar modal yakni OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Lalu untuk yang kedua adalah penyelenggara. Penyelenggara pasar modal sendiri adalah Menteri Keuangan yang menduduki jabatan tertinggi di pasar modal. Tugas utamanya adalah menyediakan fasilitas penunjang perdagangan
lalu mengaturnya dalam sebuah regulasi. Tujuannya bukan lain agar transaksi pasar modal berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun. Lalu untuk yang ketiga yaitu pelaku utama, dan selanjutnya nomor 4 yaitu lembaga dan profesi pasar modal. Baik, lanjut ke slide selanjutnya yaitu pelaku utama pasar modal. Di sini pelaku utama pasar modal ada 6. Yang pertama yaitu emiten atau perusahaan. Pelaku pasar modal yang juga memiliki peran penting adalah emiten atau perusahaan. Emiten yang namanya sudah terdaftar wajib menerbitkan efek untuk mendapatkan suntikan modal dari masyarakat. Modal tersebut digunakan untuk memaksimalkan kinerja emiten, melakukan ekspansi usaha, mengembangkan produk, hingga membayar hutang. Dan suntikan modal diharapkan mampu membuat kinerja emiten menjadi lebih baik sehingga keuntungan yang diperoleh dapat meningkat. Lalu yang pelaku utama pasar modal yang selanjutnya ialah investor. Investor adalah penyuntik modal kepada emiten dengan cara membeli efek atau saham yang diterbitkan oleh emiten. Besar kecilnya suntikan modal tergantung dari kemampuan finansial investor. Pengelolaan modal inilah yang menjadi dasar investor untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Investor dapat menambah kepemilikan efek dengan menambah modal. Lalu selanjutnya ialah pialang. Pialang disebut juga broker. Broker juga adalah perantara dalam aktivitas jual beli efek. Pialang ini sendiri biasanya berbentuk perusahaan, baik swasta maupun pemerintah. Seorang pialang wajib memiliki sertifikat CFA dan wajib lulus dalam ujian WPPE. Selain itu, terdapat pula ketentuan seorang pialang sebagai yaitu mengetahui seluk-beluk pasar modal, mempertajam skill komunikasi, mampu bernegosiasi dengan baik, bekerja di perusahaan sekuritas, memiliki modal besar, memahami aturan main di pasar modal. Lalu untuk selanjutnya adalah penjamin emisi, di mana penjamin emisi ini bertugas untuk mempertanggungjawabkan efek yang diterbitkan oleh emiten sampai kepada pembeli melalui transaksi di pasar modal, sehingga penjamin emisi bertugas untuk menjual efek. Lalu ada penasehat investasi. Penasehat investasi ini bisa dikatakan sosok di balik layar karena tidak ikut terjun langsung dalam aktivitas perdagangan di pasar modal. Hal ini tidak terlepas dari tugasnya sebagai penasehat dari transaksi jual beli efek. Penasehat akan memberikan saran terkait aktivitas efek kepada emiten. Saran ini dapat dijadikan sebagai acuan sebelum emiten membuat sebuah keputusan. Lalu untuk selanjutnya yaitu manajer investasi. Manajer investasi ini yang biasa dikenal di dalam instrumen reksadana juga memiliki andil penting di pasar modal. Tugasnya tidak jauh berbeda, yaitu untuk mengelola dana yang terhimpun dari masyarakat agar mampu memberikan keuntungan. Seorang manajer investasi wajib memiliki ilmu pasar modal yang luas karena tugas dan tanggung jawabnya cukup lumayan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Kamalaningrum dengan NIM 51112013009. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sejarah Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BPPAM LK, serta pengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Presiden Republik Indonesia saat itu adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 16 Juli tahun 2012 menetapkan 9 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk 2 anggota komisioner ex officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tanggal 31 Desember 2013, pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang pengertian OJK. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Adapun fungsi dari OJK yaitu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, otoritas jasa keuangan memiliki tugas yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu ada tujuan OJK. Tujuan didirikannya OJK yang pertama yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir, OJK diharapkan mampu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu untuk wewenang OJK sendiri terbagi menjadi 4 sektor. Yang pertama, wewenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengatur dan pengawas di sektor perbankan. Yang kedua, wewenangnya dalam melaksanakan tugas sebagai pengatur di sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga, wewenangnya dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas di sektor jasa keuangan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Melia dengan NIM belakang 308. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk pasar modal dan perbedaannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan produk pasar modal, kita review dulu nih, apa sih pasar modal itu? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Atau bisa dikatakan pasar modal itu adalah tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Nah, di sini ada 4 produk investasi di pasar modal. Yang pertama itu ada saham, yang kedua obligasi, yang ketiga saham derivatif, dan yang keempat yaitu reksadana. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai saham. Nah, saham itu adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Nah, dengan kita berinvestasi pada saham, kita itu sebagai investor gitu bisa memperoleh keuntungan. Yang pertama itu ada capital gain. Itu tuh capital gain tuh keuntungan yang didapat saat harga jual saham itu lebih tinggi dibandingkan harga beli saham. Kemudian ada dividen. Nah, dividen ini tuh pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Nah, dalam memilih saham, kita itu sebagai investor bisa menggunakan analisis fundamental, yaitu berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, dan juga analisis teknikal, yaitu dengan mempelajari pola pergerakan harga saham. Nah, yang pertama itu ada saham biasa yang memiliki ketentuan hak klaim terakhir ketika perusahaan mengalami likuidasi, hak suara proporsional di dalam RUPS, mendapatkan dividen berdasarkan persetujuan RUPS, dan memperoleh prioritas hak memesan efek terlebih dahulu dengan kode saham terdiri dari 4 huruf kapital. Contohnya itu XXXX. Kemudian yang kedua ada saham preferen. Nah, memiliki ketentuan hak klaim diprioritaskan ketika perusahaan mengalami likuidasi, tidak memiliki hak suara dalam RUPS, memiliki hak mendapatkan dividen dalam jumlah yang tetap setiap tahunnya, dan kode saham terdiri dari 5 huruf kapital termasuk kode huruf P sebagai tanda saham preferen. Contohnya XXXXP. Nah, yang ketiga ada bukti RAIC. Nah, itu tuh adalah instrumen investasi sebagai hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham lama ketika perusahaan melakukan penawaran umum terbatas atau right issue. Nah, bukti RAIC ini memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli efek baru yang dikeluarkan oleh perusahaan tercatat sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah waran, hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran atau perusahaan emiten dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih. Yang selanjutnya yaitu obligasi. Nah, obligasi ini adalah surat utang jangka menengah
maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Nah, obligasi ini tuh berisi janji dari pihak penerbit kepada pihak pembeli obligasi untuk membayar utang pokok pada waktu yang telah ditentukan, disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Obligasi dapat dibedakan berdasarkan penerbitnya. Yang pertama itu ada obligasi korporasi dan yang kedua adalah obligasi negara. Nah, kalau obligasi korporasi itu adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional, contohnya BUMN dan BUMD. Nah, sedangkan obligasi negara yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Berdasarkan jenisnya, terdapat dua jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi konvensional dan yang kedua ada obligasi syariah atau sukuk. Nah, obligasi konvensional itu adalah yang dikenal luas gitu oleh masyarakat, di mana imbal hasilnya itu berupa bunga. Nah, sedangkan kalau obligasi sukuk atau obligasi syariah ini tuh berupa sertifikat atau bukti kepemilikan investor atas underlying aset. Nah, underlying aset itu merupakan objek yang menjadi dasar transaksi penerbitan sukuk sebagai penerapan prinsip syariah. Nah, underlying aset ini tuh bisa berupa aset berwujud, yaitu seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tak berwujud, contohnya jasa atau hak manfaat atas aset. Imbal hasil pada sukuk berupa bagi hasil, fee atau ujroh, dan margin. Nah, penggunaan dana sukuk ini dibatasi pada kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Febrianti dengan NIM akhir 306. Di sini saya akan menjelaskan saham derivatif, reksadana, begitu manfaat dan potensi risiko. Untuk yang pertama yaitu ada saham derivatif. Derivatif adalah perjanjian kontrak antar dua pihak atau lebih dengan tujuan membeli atau menjual aset maupun komoditas. Dan di sini juga jenis derivatif yang biasanya diperdagangkan ada dua, yaitu yang pertama ada kontrak berjangka dan kontrak opsi. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kontrak berjangka dan kontrak opsi. Untuk kontrak berjangka merupakan kontrak yang diperdagangkan di pasar berjangka. Kontrak ini pun juga digunakan untuk membeli atau menjual suatu aset atau instrumen pada masa yang akan datang, yang harganya telah ditetapkan sejak awal. Dan yang kedua adalah kontrak opsi. Kontrak opsi ini juga para pemegang instrumennya dapat membeli atau menjual asetnya pada satuan harga tertentu sebelum atau tepat pada tanggal jatuh tempo. Opsi ini juga terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu call option dan put option. Call option merupakan kontrak yang memberikan hak bagi pemiliknya untuk membeli saham dalam jumlah tertentu dari perusahaan penerbit option pada suatu negara dan waktu yang tertentu oleh pemegang saham. Sementara itu, put option dalam derivatif akan memberikan hak bagi pemegangnya untuk menjual saham dalam jumlah tertentu dari perusahaan penerbit option. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 reksadana. Sebelum ke intinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. 4 jenis reksadana ini, yang pertama ada reksadana saham, yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yang ketiga ada reksadana campuran, dan yang keempat adalah reksadana pasar uang. Untuk yang jenis yang pertama ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang yang melakukan investasi pada pasar uang atau efek yang bersifat surat hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini adalah reksadana yang melakukan investasinya sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat surat hutang. Dan yang ketiga ada reksadana saham. Reksadana saham ini adalah reksadana yang melakukan investasinya sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam efek
bersifat ekuitas. Dan yang terakhir ada reksadana campuran. Reksadana campuran yaitu berbagai jenis sekuritas yang berbeda baik dari pasar modal atau pasar uang dengan tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Dan yang terakhir ada manfaat dan potensi resiko. Di sisi manfaat, di sini ada 3 poin. Yang poin pertama, kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Untuk poin kedua, mudah didapatkan. Dan poin yang ketiga, diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Dan untuk potensi resikonya ada 3 poin. Yang pertama ada resikonya tuh berkurang NAB. Dan yang kedua resiko likuiditas. Dan yang ketiga ada resiko one prestasi. Cukup sekian dari penyampaian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.